Pembahasan yang terakhir dari fasal yang kedua. Al-mabhatsu al-khamisu, pembahasan yang kelima, halil hawafizu lil mutafawwiq faqat. Apakah stimulan-stimulan ini diberikan kepada mereka yang berprestasi saja, yang unggul saja? Fauq itu kan atas. Anda bisa terjemahkan unggul atau prestasi lah. Jaratul adatu, ini kita baca karena penting. Jaratul adatu an tuwajjahal hawafiz binau'aiha lil mujiddi wal mutafawwiq minat labdi nal khamil minhum. Kebiasaan yang berjalan, stimulan-stimulan dengan dua jenisnya, baik moral atau materi, itu diberikan, diarahkan, dialokasikan untuk orang yang bersungguh-sungguh, al-mujid, al-mutafawwiq, dan unggul atau berprestasi dari kalangan santri. Tidak diberikan kepada al-khamil yang minder dari mereka. Fatara ibaratus sana, kamu akan dapati, kamu lihat ungkapan-ungkapan sanjungan wa doa dan doa tukalu lahu biwiri hisab, diberikan kepadanya yang unggul tadi itu tak terhitung jumlahnya. Masya Allah, barakallah, 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 Masya Allah, semoga hafalannya, Masya Allah, Masya Allah. Banyak sekali sanjungan-sanjungan dan doa-doa yang diberikan kepada santri atau siswa yang unggul tadi, berprestasi. Karena taros, bagaimana juga kamu lihat yadaihi, kedua tangannya, muthqalatani atau musaqqalatani, kedua tangannya itu saking banyaknya sampai berat, bihamdil jawais al-mutanawwi'ah, membawa hadiah-hadiah yang beraneka ragam, buku, motor, mobil, kereta api. Murid, nah, terus jam berapa tadi malam murid? Hah? Jam? Bangun jam berapa? Tidurnya? Lebih dari jam berapa? Amma man huwa duna dzalika, adapun orang yang di bawah itu prestasinya, fayu'ani min nadaratis syajar, maka seakan-akan dia itu dilihatnya, dipandang dengan pandangan kedengkian. Wa yuqasi muraratal hirman, diukur dengan pahitnya kegagalan. Ka'annal qa'idata taqul, seakan-akan ada satu kaidah yang menyebutkan atau berkata, ayyuhat talib, santri, in kunta turidul hawafiz, kalau kamu mau dapat hadiah, dikasih apresiasi, wa takrim, dimuliakan, fakun mujidan, jadilah sungguh-sungguh, warfa' min mustawaka, tingkatkan levelmu, tingkatkan pencapaianmu. Wa illa fala, kalau nggak bisa ya wis, nggak usah mengharapkan hadiah, tidak usah kamu mengharapkan dimuliakan, didoakan, dikasih apresiasi, seakan-akan kan gitu kan. Karena bahkan yang dikasih hadiah, dikasih apresiasi hanya yang unggul saja, yang berprestasi saja. Wa innal muta'ammila bi syai'in min umkin nazar, orang yang berpikir dengan mendalam, merenungkan dengan pencermatan yang baik, yaro akan mendapati anna hadzal amra, bahwasanya urusan ini, kasus ini, watil kal qaidah, dan kaidah itu sahihatun min jawanib, benar dari beberapa aspek, wa qasiratun min jawanib ukhra, tapi ya enggak pas juga dari sebagian aspek yang lain. Fal mujiddu, orang yang sungguh-sungguh, wal musabir, dan leha-leha, yuhibbu ayyara thimara amalihi, itu sama-sama suka melihat dia dari amalnya. Wa ayyukarrama, senang untuk dimuliakan, wa yukafa'a ala ma badal, diberikan balasan atas apa yang sudah dia curahkan, baik orang itu sungguh-sungguh atau
leha-leha itu sama-sama senang untuk dikasih apresiasi. Wa huwa amrun fitriyyun la ghadadata fihi, dan ini sudah menjadi perkara yang fitrah manusia lah, alami seperti itu. Orang itu senang kalau dimuliakan, diapresiasi, disanjung. Wa qad qarrarahu al-Qur'anul Karim, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Walakin ma da'anil khamil, akan tetapi terus gimana dengan orang yang minder? Bukannya dia leha-leha, bukan, tapi dia khamil di sini maksudnya itu dia sudah sungguh-sungguh, tapi memang dia nggak bisa untuk ngejar temennya yang prestasinya itu sehari 4 lembar itu nggak bisa, tapi dia sudah sungguh-sungguh. Terus gimana? Madza law khuffiza qabla ayyastahid, bagaimana kalau yang seperti ini dikasih stimulan, dikasih apresiasi sebelum dia bersungguh-sungguh? Qad yara ba'dul muhtammina anna hadza khata', sebagian pemerhati urusan ini mengatakan bahwa yang seperti ini salah, keliru. Wa huwa min qubailil mu'awadah bi ghairi wajhin hakim. Nah, masa dia belum ngapa-ngapain sudah dikasih hadiah? Kama anna fi ta'widan lit-talib 'alal akhdi duna muqabil. Ini kurang lebih intinya sama. Walakin akan tetapi saya katakan inna lihada ma yu'ayyidu minal adillah wal athar al-ijabiyah. Yang seperti ini memberikan stimulan, memberikan dorongan kepada yang khamil ini tadi, yang minder ini tadi, itu dikuatkan oleh dalil-dalil dan sisi-sisi positif. Di antaranya satu, annahu sunnatun nabi, Rasulullah itu kan juga melakukannya. Buktinya apa? Orang-orang kafir Quraisy dikasih hadiah sama Rasulullah, orang-orang munafik Madinah dikasih hadiah sama Rasulullah, dikasih apresiasi sama Rasulullah, orang-orang Arab Badui juga sama diapresiasi oleh Rasulullah. Padahal keimanan itu belum masuk betul dalam hati mereka, dan Rasulullah tidak menunggu Islam mereka baik, iman mereka sempurna baru kemudian dikasih stimulan, dikasih motivasi, enggak. Kasih motivasi dulu biar apa? Biar Islamnya baik, biar imannya menjadi lebih sempurna. Yang kedua, anna nafsa al-basyariyata mafturatun ala hubbi man asana ilaiha. Psikologi manusia itu diciptakan secara alami cinta, suka kepada orang yang berbuat kepada dia. Itu sudah alami. Kalau ada orang baik sama dia, suka ngasih hadiah, itu mesti orang akan suka. Apalagi kalau ngasih hadiahnya itu tanpa ada embel-embel, tapi kamu harus ini ya, ini kamu tak kasih tapi kan, gitu. Yang ketiga, inna fil mubadara ila tahfizit talib al-khamil ijtinaban li sayruratil hawafiz fi nazarihi maqsudan min wara'il amal. Bersegera memberi stimulan pada murid yang minder itu dapat menjauhkan dia dari pandangan bahwa hadiah itu menjadi tujuan dari dia beramal, kaitannya dengan menghafal Al-Quran, menjauhkan pemahaman yang salah terhadap apresiasi. Yang keempat, minal mafhumil lughawi, jika difahami secara bahasa, lafaz hawafiz itu mengisyaratkan pada apa? Tahfizul khamil wa tahrikus sakin. Yang namanya stimulan, motivasi, dorongan itu kan sesuatu yang asalnya dia mandek, ya kan? Didorong biar jalan, ya kan? Atau sudah jalan tapi didorong biar jalannya cepat, kan gitu. Secara bahasa kan motivasi kan gitu kan. Stimulan itu seperti itu sifatnya. Jadi berhenti, didorong biar jalan, atau jalannya kemudian didorong biar jalannya semakin
semakin cepat, kan gitu. Maka sebenarnya stimulan ini diberikan lebih banyak kepada mereka yang minder, yang pencapaiannya justru malah belum banyak, belum unggul. Fa'innani wa alaihi, berdasarkan ini fa'innani, maka sesungguhnya saya Abdul Mu'ti Muhammad Riyad Mulaimat aktarihu, memberikan saran ayyuro'a, supaya diperhatikan fil hawafizi al-madiyati janibani, kaitannya dengan stimulan material dua sisi. Awaluhuma takrimul mutafawwiqina minat tulab, yang pertama memuliakan, mengapresiasi para murid yang unggul, yang berprestasi, biha dengannya, takdiran secukupnya, lijuhudihim, diukur berdasarkan kesungguhan mereka, wahathan lahum, sebagai motivasi untuk mereka, ala ziyadatul ijtihad, untuk lebih menambahkan, meningkatkan kesungguhannya. Wala mani'a, sah-sah saja, tidak ada penghalang, mintanwi'iha, membuatnya bermacam-macam, taba'an li mukhtalafin nasyatat allati yaslukuha talib fil halqah, beriring dengan beragam macam kegiatan yang dijalani oleh murid di dalam halaqah. Seperti misalkan kahusni musyarakah, sedisiplin apa dia, yang paling disiplin dikasih apresiasi, dikasih hadiah. Tidak selalunya berdasarkan pencapaian, yang paling disiplin, au sur'atil badiah wa quwwatul hifdzi, cepat jawab misalkan, atau kuat hafalannya dan lain sebagainya. Summa tasji'u man hum dunal mustawal matlub wa tahfizuhum biha. Yang kedua yang harus diperhatikan, selain memberi hadiah apresiasi kepada yang unggul dan berprestasi, yang kedua memotivasi mereka yang levelnya, pencapaiannya di bawah mereka yang unggul berprestasi, amalan dengan harapan fil irtiqa bi mustawahum, dapat meningkatkan level pencapaian mereka. Gitu. Kalau pengalaman saya pribadi, kalau di STTP Ibnu Umar itu yang SMP Kembang sana, setiap bulan kita juga ada apresiasi, tapi pasti ada dua kategori. Kategori pertama pencapaian terbanyak, kategori kedua optimalisasi waktu terbanyak. Itu jadi, dan memang di sana memungkinkan untuk membuat kategori itu. Kenapa? Karena asatidnya memang hidupnya di pondok 24 jam bareng dengan para santri, sehingga ngerti memang siapa santri yang lembur sampai jam 11 sampai jam setengah 12, nanti sebelum subuh udah bangun duluan, sudah murojaah, sudah ngafal. Tapi pencapaiannya, pendapatannya ya di antara teman-temannya ya memang ya akhirnya asatid menyimpulkan bahwa memang anak ini sudah sungguh-sungguh, sudah mengoptimalkan waktu, cuma memang anugerah Allah itu beda-beda, kan gitu. Tidak semua orang diberikan anugerah rezeki kecepatan dalam menghafal, dan itu tidak masalah, bukan sesuatu yang harus dijadikan sebagai bahan untuk mencerca, bahkan mencela Allah, kan tidak seperti itu. Pasti ada hikmah di balik itu. Ini gitu, temennya yang capaiannya tinggi loh, paling 10 habis tahdir itu paling nambah sedikit, tidur, istirahat, nanti bangun sebelum subuh ya sesuai dengan jadwal biasa, tapi pencapaiannya tinggi banyak. Tapi ada yang sudah sungguh-sungguh, tidak, bukan karena malas, bukan karena melalaikan waktu, enggak. Setiap jadwal itu ditetapi betul, nambah di luar jam, tapi memang pencapaiannya enggak sampai. Itu juga kita kasih apresiasi, biar dia terus menjaga istiqomahnya itu tadi, kesungguhannya dia. Jangan sampai dia merasa lama-lama kan bisa jadi bosan dia. Lama-lama bisa jadi bosan, sudah gimana lagi, udah saya kemarin udah nyoba kok nggak bisa, kan gitu. Dan kalau saya pernah ngobrol sama Ustaz Hanafi, kan sebenarnya menghafal itu kan skill yang
Kalau kita telatani terus kan harusnya itu meningkat setiap hari. Harusnya meningkat setiap hari. Kalau ada orang yang udah 1 semester 1 tahun ngafal masih segitu-segitu aja, itu harusnya banyak introspeksi. Ya walaupun memang sebagian orang ada yang itu tadi memang sudah mentok karena memang anugerah dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Begitu hasilnya. Fadal barangkali ada yang mau didiskusikan silakan.